Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi nih di section bebas belajar bareng Pedias. Ya, dan kali ini kita bakal bahasin materi makro lagi, lebih spesifik di materi tentang pajak dan materinya adalah pajak bumi dan bangunan. Ya, jadi buat keperluan KSN atau untuk UTBK atau untuk materi SMA emang dua pajak ini aja yang paling sering kita bahas. Memang di dunia ini ada banyak pajak yang lain ya Kak. Iya, masih banyak yang lain. Mungkin yang biasa kita dengar ada istilah PPN, PPNBM dan seterusnya. Nah, mungkin kalian bakal bilang, ngapain sih Kak bahas pajak? Saya kan masih muda, masih bocah, belum pernah bayar pajak. Nah, itu adalah anggapan yang kurang tepat ya. Karena menurut Kanidia, hampir semua anak-anak SMA mungkin ya, minimal anak SMA ke atas, itu bisa kita bilang udah pernah membayar pajak. Nah, pajak apa Kak? Perasaan nggak pernah deh kita ke kantor pajak terus bayar pajak. Oke, yang officially kayak gitu. Tapi mungkin nggak kayak kalian nggak bakal ke kantor pajak kalau masih SMA, nggak. Tapi pajak yang bisa kalian bayar, even walaupun kalian baru anak SMA adalah pajak pertambahan nilai yang biasanya kita bayar kalau kita makan di resto, terus ada pengenaan tambahan biaya sebesar 10%. Nah, itu adalah pajak ya. Jadi jangan sampai kita salah ngomong mulai dari sekarang. Saya nggak pernah bayar pajak Kak, saya belum punya apa-apa nih. Enggak, kita udah biasa bayar pajak. Tapi memang pajak yang kita bayar yang simple banget, pajak pertambahan nilai ya. Biasanya disingkat dengan istilah PPN. Nah, jadi apa sih Kak yang akan kita bahas hari ini? Aduh, sorry, gambarnya nggak lurus banget. Jadi yang akan kita bahas hari ini itu adalah tentang pajak bumi dan bangunan ya. Biasanya kita singkat dengan istilah PBB. Ya kan ide rasa kalian udah lumayan familiar lah dengan istilah itu ya. Ini adalah pajak yang lumayan common kita dengar di Indonesia. Nah, jadi kita akan bahas tentang PBB ya. Tadi PBB itu dalam bahasa Indonesia, ya, ini adalah pajak bumi dan bangunan. Aduh, gak banget deh. Ganti ya. Sorry. Kita ganti aja. Jadi, kalau ditanya tentang definisi dari PBB, ya, kepanjangan ya. Ini adalah pajak bumi dan bangunan. Oke, bukan Persatuan Bangsa-Bangsa. Benar, tapi kalau di ekonomi, PBB itu stands for pajak bumi dan bangunan. Nah, ini dikenakan bagi siapa Kak? Apakah yang kaya atau yang miskin atau kayak gimana? Nah, sesuai dengan namanya, pajak ini itu hanya akan dikenakan kepada mereka, ya dalam hal ini wajib pajak ya, yang memiliki bumi. Wow, gak ada Kak yang punya bumi? Enggak, maksudnya bagian dari bumi yang digunakan dan dimiliki sebagai milik pribadi. Contohnya bagian bumi yang kita miliki ya tanah ya. Tanah kan bagian dari bumi dan kita bisa klaim sebagai punya kita sendiri. Nah, kalaupun gak punya selain bumi, tanah maksudnya ya, itu kita bisa membayar pajak kalau kita punya bangunan ya kayak gitu. Jadi pajak bumi dan bangunan dikenakan, kita nggak fokus pada harus kaya atau miskin, yang penting kamu punya bagian dari bumi, misal tanah dan bangunan, maka kamu sudah bisa dikatakan punya kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah semua orang Indonesia yang udah punya bangunan, punya rumah, ya terlepas dari bagaimana bentuk dari rumahnya, apakah mewah, sederhana atau sangat sederhana harus bayar pajak ya Kak? Nah, jawabannya nggak seperti itu. Nggak semua orang harus bayar pajak. Jadi negara juga nggak sejahat itulah ya. Nah, kita pasti udah tahu bahwa jenis-jenis rumah yang bisa kita temukan di Indonesia itu sangat variatif ya. Ada yang sangat-sangat mewah, ada yang minimalis biasa aja, ada yang sederhana dan ada yang sangat-sangat sederhana. Nah, yang sangat sederhana itu bisa dibilang dimiliki oleh orang-orang yang penghasilannya juga ini ya kurang ya. Nah, apakah mereka yang penghasilannya kurang Kak juga harus dibebani bayar pajak Kak? Kan sedih banget tuh. Nah, di Indonesia sendiri kalau kamu punya bangunan atau tanah gitu ya, itu nggak melulu pasti kamu bayar pajak. Kamu akan ditanyakan dulu nilai dari tanah atau bangunan kamu itu berapa. Nah, jadi ada standar nilai minimal yang harus kena pajak. Di bawah dari nilai itu nggak harus kita kena pajak, gitu. Nah, berapa rupiahnya Kak? Dulu itu sempat angkanya di angka 8 juta rupiah. Jadi kalau misalnya kamu punya bangunan rumah gitu ya, setelah dicari tahu nilai rumah kamu dan nggak nyampe 8 juta, maka kamu bebas
tidak perlu membayar pajak bumi dan bangunan. Tapi sekarang yang sering digunakan itu adalah 12 juta. Jadi kalau ada orang yang punya bangunan, punya rumah, punya tanah, tapi nilainya nggak sampai 12 juta, maka dia bebas. Tidak perlu membayar pajak bumi dan bangunan ke negara, kayak gitu. Ya, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nah, lalu pertanyaan yang sering ditanyakan, ini langsung praktek aja ya. Gimana sih Kak cara menghitung ya, berapa pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak? Nah, caranya simpel aja ya. Jadi kan dia buatin kayak gini. Yang pertama adalah, kan nanti kita bakal punya tanah atau bangunan dan yang lain. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus mengalihkan luas aset. Aset itu adalah harta ya, atau tanah dan seterusnya. Harta kita dengan apa Kak? Ya dengan nilai jualnya. Jadi nanti itu bakal sudah ada estimasi nilai jual dari suatu aset yang kita miliki. Kita kalikan nilai jualnya dengan luas aset yang kita miliki. Ingat, luas aset ya. Nah, setelah kita mengalihkan, kalau misalnya kita punya 3 aset yang berbeda, punya 5 aset yang berbeda, apa yang kita lakukan? Ya, jumlahkan semuanya ya. Kita jumlahkan semua hasil perkalian di atas. Nah, setelah kita jumlahkan, kita kurangi dengan ada yang diistilahkan di ekonomi NJOP TKP. Nah, ini yang tadi kan ini sempat singgung. Nilai minimal yang harus kita miliki kalau misalnya kita mau bayar pajak. Jadi NJOP TKP itu stands for nilai jual objek pajak ya. Nilai jual objek pajak tapi yang TKP, yang tidak kena pajak. Nah, kayak gitu. Nah, NJOP TKP di Indonesia itu dulu pernah nilainya 8 juta, tapi sekarang udah paling sering kita menggunakan 12 juta. Ya, jadi di situ langsung kita kurangi aja dengan NJOP TKP yang kita yang sudah ditetapkan, kayak gitu. Nah, terakhir sisa last step ini simple banget ya. Terakhir kalau misalnya kita udah kurangi, nanti hasilnya itu bisa kita bilang ada 2 kemungkinan ya teman-teman. Hasil dari pengurangannya itu bisa 2 ya. Bentar, aduh sorry. Ini bawa ke atas dulu. Nah, hasilnya bisa 2. Bisa jadi hasilnya itu kurang dari 1 miliar ya. Kurang dari 1 miliar, atau bisa jadi hasil pengurangannya kalau udah dikurang dengan NJOP TKP itu masih lebih dari 1 miliar. Nah, kalau hasilnya berbeda, perlakuan kita juga harus berbeda. Kalau dia kurang dari 1 miliar hasilnya, nanti kita sebenarnya diminta untuk mengalihkannya dengan 20% dikali 0,5%. Ini tetapan tarif pajak yang berlaku ya. Nah, tapi kalau kan dia biasanya bilang, ini sebenarnya kalau kalian mau simpelkan, ini kalian sisa hilangkan 30 aja ya. Hilangkan 30. Kenapa? Ya karena kalau kalian kali nih 20% kali 0,5% itu jawabannya 1/1000 ya. Jadi kalau mau simpel hilangkan 30 aja. Ini cocok stepnya kalau kalian lagi ikutan lomba cerdas-cermat mungkin atau butuh durasi pengerjaan lebih singkat. Kalau kurang dari 1 M, sisa dikalikan aja dan hilangkan aja 3 nolnya. Kalau lebih dari 1 M Kak, tarifnya sebenarnya adalah 40% dikali 0,5% ya. Kayak gitu. Jadi kalau mau dibuat simple, nanti bakal jadinya kayak gini. Ini kalau tips dari Kanidia, kalian sisa hilangkan lagi 3 nolnya ya, masih sama. Tapi setelah dihilangkan 3 nolnya, kalian kali lagi dengan 2. Sama aja kan sebenarnya 20% ini kan dikali 2 dapatnya 40% kan, kayak gitu. Jadi itu logikanya kayak gitu. Aduh, ini posisinya salah nih teman-teman, sorry ya. Ya, jadi Kanidia harap kalian udah bisa paham. Nah, selanjutnya kita bakal latihan soal biar kita aja bisa lebih ahli gitu ya. Gimana sih cara eksekusi perhitungan pajak bumi dan bangunan. Nah, kali ini Kanidia udah punya contoh soal ya. Kita coba baca soalnya dulu. Tuan Rangga Gandina mempunyai sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 800 meter persegi dengan NJOP. NJOP itu tadi adalah nilai jual objek pajak ya. Kalau Kanidia tulis tadi sini nilai jual aja sebesar 325.000 per meter kuadrat. Nah, lalu ada rumah nilainya 400 meter persegi dengan NJOP-nya sebesar 500.000 per meter ya. Taman 100 meter persegi dan
harganya itu 200.000 per meter persegi. Nah, kalau ditentukan NJOP TKP alias nilai jual objek pajak tidak kena pajak itu 12 juta, maka besar pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar oleh Tuan Rangga Gandina adalah A. 468.000, B. 480.000, C. 488.000, D. 500.000, atau yang E. 960.000. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan kalau menjawab soal ini adalah kita harus mengalihkan luas aset dengan nilai jual kita. Nah, tadi kan dia sebut normally itu seseorang biasanya nggak punya cuma satu aset aja, pasti akan bervariasi. Nah, di soal kita ini si Tuan Rangga ini punya 1, 2, 3 jenis aset, berarti nanti kita akan 3 kali mengalihkannya ya. Ada tanah, lalu ada apa lagi? Ya ada rumah. Nah, setelah itu dia juga punya taman ya. Nah, apa yang kita lakukan Kak? Kalikan luasnya dengan nilai jualnya. Tanah luasnya itu adalah 800, lalu nilai jualnya adalah 325.000. Oke, kayak gitu. Nah, sementara si rumah luasnya 400 dan nilai jualnya adalah 500.000. Nah, lalu ada tamannya luasnya cuma 100 tapi nilainya 200.000 kayak gitu. Ya udah, sisa kita kaliin. Nah, sama-sama kita hitung dulu berapa nih angkanya. Nanti kalau kita kali 800 kali 325.000 itu bakal dapat angka 260 juta rupiah. Nah, selanjutnya kalau 400 kali 500 itu dapatnya 200 juta. Terakhir 100 kali 200.000 itu dapatnya 20 juta kayak gitu. Nah, kita udah beres di step pertama ya, sudah selesai mengalihkan luas aset dengan nilai jualnya. Nah, step kedua adalah kita menjumlahkan ya. Ini yang kita sebut sebenarnya adalah nilai jual objek pajak ya. In total berapa sih nilai jual objek kena pajak kita berapa? Kita jumlahin aja. 460 tambah 200 tambah 20. Dapatnya nanti angka 480 juta kayak gitu. Nah, step kedua udah beres, kita ke step ketiga. Kita kurangi dengan NJOP TKP. NJOP TKP kita nilainya berapa teman-teman? Iya, 12 juta dari soal ya. Jadi kita kurangi dengan 12 juta. Nah, kalau kalian kurangi nanti angkanya berapa? Ya, ketemunya angkanya adalah 468 juta. Nah, ini tadi kan dia lupa bilang, ini diistilahkan adalah nilai objek pajak yang sudah kena pajak ya. Kalau udah dikurangi dengan yang tak kena pajak, nanti akan ketemu yang udah kena pajak. Nah, itu hasilnya ya. Jadi nilai jual objek pajak kena pajak itu nilainya di soal kita 468 juta. Dan kita bisa lihat, oh di poin 4 dia masuk dalam kategori geng yang kurang dari 1 miliar. Nah, karena dia kurang dari 1 miliar, kita cukup lakukan apa? Iya, kita tinggal cut aja 3 nolnya. Karena diambil ini aja. Jadi nanti setelah kita cut, nanti bakal ketemu berapa? Iya, 468.000. Inilah pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar oleh Tuan Rangga selama 1 tahun. Banyak nggak sih? Ya dikit ya. Jadi dia punya harta sampai nilainya 480 juta, disuruh negara cukup bayar 400.000. Ya jadi memang jawabannya bagian A ya. Dalam praktiknya memang nilai PBB yang dibayarkan nggak sebesar itu dibandingkan pajak penghasilan yang insya Allah setelah video ini nanti Kanidi akan buatin cara perhitungan pajak penghasilan. Oke, kita tambah lagi satu soal yang lain ya biar kalian bisa lebih mantep. Oke, selanjutnya Kanidi udah punya soal yang lain lagi. Kita baca soalnya dulu ya. Ibu Ratna yang tinggal di Bogor memiliki luas tanah seluas 1.000 meter persegi. Wow, luas ya. Harga tanah saat ini adalah sebesar 1.250.000 per meter persegi. Nah, di atas tanah tersebut juga dibangun rumah luasnya 250 meter persegi dengan harga yang ditaksir 800.000 per meter persegi. Lalu juga dibuat kolam renang luasnya 50 meter persegi, harganya 300.000 per meter. Lalu tanah mewah 50 meter persegi juga, harganya 50.000 per meter persegi. Dan terakhir pagar mewah yang punya panjang 20, lebarnya 2 meter, harganya 250.000 meter persegi. Nah, jika udah ditentukan NJOP TKP-nya 12 juta dan NJOP
lebih dari 1 miliar atau lebih dikenakan tarif 40% seperti yang udah kan dia sebut di awal, maka besarnya PBB yang harus dibayar oleh Ibu Ratna adalah A. 2.155.000, B. 1.465.500 rupiah, C. 2.931.000, D. 1.477.500 rupiah, atau yang E. 2.955.000 rupiah. Ya. Nah, sekarang langkah kita yang pertama adalah apa teman-teman? Ya, udah pasti kita harus mencari tahu dulu apa aja aset yang dimiliki oleh Ibu Ratna. Nah, Ibu Ratna ini punya tanah. Ya, walaupun di atas tanah itu dibuat something, tanah juga harus tetap kita hitung ya. Jadi aset pertama yang dimiliki adalah tanah, oke? Nah, tanahnya itu luasnya berapa teman-teman? Luasnya 1.000, wow mantap. Nah, 1.000 bentar. 1.000. Harga jualnya sampai di angka 1.250.000 per meter. Oke, di daerah yang bagus berarti nih. Nah, kalau dia seperti itu berapa harganya? Ya kalian tinggal kali, dan ini udah pasti harganya ini juta, ini miliar. Harga tanahnya aja udah 1 miliar cuy. Wow, Ibu Ratna Sultan nih. 1.000 juta miliar. Oke, selesai untuk tanah. Nah, di atas tanah Ibu Ratna juga buat rumah. Nah, rumahnya itu luasnya berapa teman-teman? Luasnya 250 dan nilai jualnya di angka 800.000 per meter persegi. Nah, mahal juga tuh. Nah, kalau kalian kali nanti 250 kali 800.000 bakal ketemu angka 200 juta. Kayak gitu. Nah, habis rumah apalagi yang dia miliki? Dia juga punya kolam renang nih. Nah, si kolam renang ini luasnya berapa? 50 meter aja persegi dan harga jualnya di angka 300.000. Oke. Berarti nanti harga jualnya ya pas sedikit aja, 5 kali 3 kali 15, berarti ya di angka 15 juta kayak gitu. Habis kolam dia punya apa lagi sih? Punya taman mewah. Wow. Nah, si taman luasnya berapa teman-teman? 50. Lalu si harga taman adalah 50.000 ya. 50.000. Nah, kalau kita kaliin 50 kali 50.000 berapa tuh angkanya? Ya sedikit aja ya. Cuma 5 kali 5 kan 25. Berarti cuma 2.500.000 harga tamannya. Nah, masih ada nggak sih? Masih ada. Dia punya pagar. Nah, si pagarnya dia punyanya panjang 20 kali 2. Nah, ingat tadi kan dia udah jelaskan kita harus mengkalikannya luas. Kalau ini belum luas, jadi kita harus cari tahu. Pagar kan pasti bentukannya persegi panjang ya. Berarti rumusnya adalah panjang kali lebar. 20 kali 2. Dapat berapa? Ya 40 dong. Kali nilai jualnya berapa? 250.000. Mahal ini ya. Pagarnya pagar cantik. Berarti nanti kalau kalian dapat 4 kali 25 kan 10 ya. 100 gitu ya. Oh, berarti ini 10 juta. Kayak gitu. Masih ada? Ya udah beres final ya, alhamdulillah. Ibu Ratna Sultan ya. Nah, habis itu kita apakan? Ya kita jumlahkan, nanti akan menemukan data yang kita sebut sebagai nilai jual objek pajak in total. Kita jumlahkan 1 juta, 1 miliar 250 juta dengan 200 juta dengan 15 juta dengan 2.500.000 rupiah. Dan yang terakhir adalah 10 juta. Nah, nanti kalau kalian hitung penjumlahnya ada di angka 1 miliar 400 juta ya. 477.500.000. Wow, Ibu Ratna Sultan Nah, setelah selesai dengan ini kita harus menguranginya dengan NJOP TKP. Dan di soal kita NJOP TKP udah ditentukan nilainya berapa? Ya 12 juta. Masih ada beberapa soal-soal lama yang kadang masih menggunakan 8 juta ya. Jadi kalau pakai 8 juta di soalnya Kak, ya udah kalian kurangi 8 juta. Tapi kalau misalnya nggak ada informasi lebih detail, ya pakai 12 juta aja. Nah, nanti kalau misalnya kalian kurangi, bakal dapat NJOP KP ya, yang bakal udah masuk dalam kategori kena pajak. Ini 1.045.500.000 rupiah, kayak gitu. Dan finally kita udah dari last step. Kalau hasil alias NJOP KP-nya di atas 1M ya kan. Nah, di atas 1M kita lakukan apa? Hilangkan 3 nolnya dulu. Oke, kita cut 3 nolnya dulu. Swing.
Setelah itu kita kalikan dengan 2. Si 1.465.000 ini kita kali dengan 2. Aduh astagfirullah apaan nih. Oke, dikalikan dengan 2. Nah nanti angkanya ada di sekitaran ya 2 juta. Lebih tepatnya nanti hasil hitungannya adalah 2.931.000 rupiah di bagian celta. Kayak gitu. Ya, kami dia rasa udah cukup untuk pembahasan soal PBB. Di sini udah 2 versi, yang kurang dari 1 miliar dan lebih dari 1 miliar. Sebenarnya kalau kita ngomong kemungkinan, memang lebih sering kita bakal dapat soal yang cuma nilai jual objek pajaknya kurang dari 1 M. Nah, tapi ingat kalau udah lebih dari 1 M, perlakuannya bakal berbeda. Ya, that's why kan ide buatin 2 versi soal, biar kalian pemahamannya lebih mantap dan lebih siap nanti kalau ketemu soal tentang pajak pembiayaan bangunan. Ya kan ide rasa itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Kalau kalian senang dengan video ini, bantu support kan ide dengan cara di subscribe, di like dan di share ke teman-teman kalian biar kita bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video kali ini yang lain. Assalamualaikum.